Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurse Ilit Puspitasari MKEP Selaput Widi 1. Yang terhormat Ibu Nurse Eka Rora Suci Wisudawati MKEP Selaput Widi 2. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Ramadan SKEP MKes Selaput Widi 3. Perkenalkan, nama saya Yuli Winarti, NIM 18221015P. Program Studi Strata 1 Keperawatan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang tahun 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Lama Sakit dan Pengetahuan tentang Hipertensi dengan Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi di Desa Mulyaguna, Wilayah Kerja Puskesmas Mulyaguna, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020. Masuk dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang dari WHO. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya 1 dari 3 orang di dunia ini terdiagnosis sebagai hipertensi menurut WHO tahun 2015. Kemudian Indonesia didapat melalui pengukuran pada usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu 44,1%, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2% menurut data Riskeskus 2018. Sumsel, jumlah penderita hipertensi tahun 2015 sebesar 204.213 jiwa, pada tahun 2016 sebesar 225.305 jiwa, dan pada tahun 2017 sebesar 229.365 jiwa. Dan Kabupaten Oki terdapat 4.686 jiwa menurut Profil Dinkes 2017. Menurut data Puskesmas Mulyaguna, yaitu pasien hipertensi pada tahun 2017 sebanyak 1.430 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 1.401 jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 1.306 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 terhitung bulan Januari sampai dengan Maret sebanyak 249 jiwa. Data dari Puskesmas Mulyaguna. Identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, banyak terdapat faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan. Faktornya yaitu terdiri dari faktor periodisasi seperti tingkat pengetahuan dan lama menderita hipertensi. Kemudian pembatasan masalahnya yaitu karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan. Peneliti hanya meneliti 2 variabel saja, yaitu lama menderita dan tingkat pengetahuan sebagai variabel independen, dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi sebagai variabel dependen. Kemudian rumusan masalahnya yaitu simultan, yaitu ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian parsial, yaitu ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya itu ingin mengetahui tentang hubungan lama sakit dan pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Desa Mulyaguna, Wilayah Kerja Puskesmas Mulyaguna, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020. Kemudian tujuan khususnya yaitu ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis yaitu dapat memberikan manfaat serta mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai penerapan serta menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Kemudian manfaat penelitian secara praktisnya itu ada manfaat bagi pimpinan Puskesmas Mulyaguna, kemudian bagi rektor Universitas Kader Bangsa Palembang, dan bagi peneliti dan peneliti yang akan datang. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu pengertian dari hipertensi, yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mmHg dan diastolnya lebih dari 90 mmHg menurut Depkes RI 2013. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi yaitu yang pertama yaitu tingkat pengetahuan tentang hipertensi, kemudian lama menderita hipertensi, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat tingkat pendidikan, dan yang kelima pekerjaan. Bab 3 yaitu kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep dan hipotesis ini terdiri dari variabel dependen yaitu lama menderita sakit dan tingkat pengetahuan, kemudian variabel dependennya yaitu kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Kemudian hipotesisnya menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor. Bab 4 metode penelitian yaitu penelitian dilakukan pada bulan Mei
sampai dengan Juni tahun 2020 dilakukan di Desa Mulyaguna, Wilayah Kerja Puskesmas Mulyaguna, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan populasi dalam penelitian ini berjumlah 169 orang dan menggunakan rumus Toto Atmojo 2010. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi-square dengan batasan kemaknaan yang digunakan adalah 0,05. Definisi operasionalnya itu dari variabel dependennya itu variabelnya kepatuhan pengobatan, kemudian definisi operasionalnya itu ketaatan responden dalam melakukan pengobatan hipertensi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dokter, dan pengobatan yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan berupa kontrol tekanan darah, kemudian kepatuhan konsumsi obat yang diukur dengan metode modified Morisky adherence sequel yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Kemudian alat ukurnya kuesioner dan rekam medis, cara ukur wawancara, hasil ukur 0, kepatuhan rendah jika skor kurang dari 6, kemudian 1, kepatuhan tinggi jika skor 7 sampai 8. Skala ukurnya adalah ordinal. Kemudian variabelnya lama menderita hipertensi. Definisi operasionalnya itu lama pasien tersebut menderita hipertensi dihitung pertama kali terdiagnosis mengalami hipertensi, kemudian alat ukurnya adalah kuesioner dan rekam medis. Cara ukurnya adalah wawancara, skala ukurnya 0 adalah kurang dari 5 tahun dan 1 adalah lebih dari 5 tahun. Hasil ukurnya ordinal. Kemudian tingkat pengetahuan tentang hipertensi yaitu kemampuan responden untuk menjawab 10 pertanyaan kuesioner dengan benar seputar pengertian, tanda dan gejala, penyebab, penata laksanaan berisiko pada responden dengan pengetahuan kurang. Kemudian alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya wawancara, kemudian skala ukurnya itu 0 rendah jika skor kurang dari 5 dan 1 tinggi jika skor lebih dari 5. Hasil ukurnya adalah ordinal. Terima kasih. Demikianlah presentasi proposal saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.